Panggil namanya, sebut namanya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami berseru memanggil Engkau Bapa. Engkau Allahku, Engkau Rajaku Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup melakukan apapun Tuhan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi mari dengan iman panggil nama Bapa. Bapa, dialah Bapa kita, Dia Yesus Tuhan. Ajaib segala rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Oh haleluya. Heran Tuhan perbuatanmu. Engkau sanggup, yes, amin. Yesus, Engkau sanggup melakukan apapun. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Bapa. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Jesus, haleluya, ralabasya karalabo, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih setiap pujian kami yang telah kami naikkan di hadirat Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami mau tenangkan hati kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami minta Roh Kudus Engkau yang berkarya di tempat ini. Minta hikmat, pengertian, kebijaksanaan dari Tuhan atas hamba-Mu yang Kau layakkan hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan, yang Tuhan pakai bibir mulut lidah hamba-Mu hari ini, itu yang keluar dari hati Tuhan. Sehingga kami semuanya yang mendengar firman Tuhan, yang menyampaikan maupun kami yang menerima, yang mendengar, semua kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat firman Tuhan diberitakan, Bapa, terjadi mujizat Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan, yang terikat dibebaskan hari ini di dalam nama Yesus.
Biar kuasa Tuhan berkarya dan bergerak, dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi hari ini. Dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, cengkeram kami dalam hadirat Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami aman di dalam hadirat-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hari ini, mengalahkan godaan dosa. Mengalahkan godaan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya sudah mengerti siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Manusia pertama diciptakan dari debu tanah, dan Tuhan dikatakan menghembuskan nafasnya lewat hidung dari manusia itu sehingga manusia itu menjadi hidup. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, dan kita akan lihat nanti di dalam Kejadian pasal yang kedua mulai ayat yang ke-7 kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita akan membacanya, Kejadian pasal 2 dari ayat yang ke-7. Nanti kita akan membaca sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Mari kita baca Kejadian pasal yang kedua dari ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema mengalahkan godaan dosa. Ternyata dari Tuhan menciptakan manusia pertama itu sudah digoda untuk jatuh dalam dosa. Dan kita lihat di sini bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebegitu rupa. Firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya ada satu keistimewaan, ada satu kelebihan yang ada dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7 tadi, dikatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah, ya, yang dibentuk menjadi bentuk manusia. Dan sesudah terbentuk dikatakan bahwa Allah, Tuhan menghembuskan nafas Tuhan. Tuhan menghembuskan nafasnya Tuhan lewat hidung daripada manusia itu. Dihembuskannya lewat hidung manusia itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak dengan jauh untuk menghembuskan nafasnya, tapi saya percaya bahwa Tuhan menghampiri manusia itu, menghembuskan lewat hidungnya, sehingga manusia yang dibentuknya itu menjadi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8, sesudah itu Tuhan membuat taman Eden, dan Tuhan menempatkan manusia itu di taman Eden. Artinya bahwa Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan menciptakan tempat yang indah untuk manusia itu ada di situ. Untuk apa manusia ada di taman Eden? Ayat yang ke-15.
Ayat yang ke-15, mari kita buka ayat yang ke-15, Kejadian dari pasal yang kedua. Dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan punya maksud. Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada satu rencana Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Taman Eden di mana manusia ditempatkan di taman itu. Dan bukan untuk menganggur, tapi apa yang dilakukan manusia di Taman Eden, dia harus mengusahakan dan dia memelihara taman itu. Tuhan menciptakan sesuatu, ada maksud dan rencananya. Begitu indah rencana Tuhan, begitu sempurna Allah menciptakan. Manusia diciptakan dengan sempurna, Tuhan ciptakan Taman Eden dengan sempurna. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan bentuk, rupa, dan gambar Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, sehingga manusia bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Ini yang sangat indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 terlebih dahulu, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi semua dikatakan boleh kau makan dengan bebas. Tapi di ayat yang ke-17, mari kita bersama-sama kita baca 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk Taman Eden, Tuhan menyuruh ada satu tugas yang manusia harus lakukan. Ternyata dari sejak dulu bahwa Tuhan sudah membentuk satu aturan. Tuhan sudah menciptakan yang luar biasa. Tuhan menciptakan manusia begitu indah. Tuhan menciptakan Taman Eden begitu indah. Ada tugas yang harus manusia kerjakan di Taman Eden, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di situ ada satu aturan. Jadi Tuhan itu dari dulu melakukan sesuatu tuh ada tatanannya, ada aturannya. Tapi di ayat yang ke-16, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan. Tapi di ayat yang ke-17 ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, dikatakan apa? Pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak dari dulu Tuhan melakukan sesuatu, ada tatanannya, ada aturannya. Dan aturan itu, saudara, Tuhan sudah berikan satu pilihan. Tuhan sudah kasih tahu, kalau kamu bebas melakukan apapun, kamu bebas untuk makan buah, tapi ada satu pohon ini yang tidak boleh kamu makan. Artinya bahwa Tuhan sudah memberikan sinyal, kalau kamu makan ini yang akan terjadi. Tuhan sudah kasih tahu, larangannya Tuhan sudah kasih tahu, aturannya Tuhan sudah kasih tahu. Jangan kamu makan. Mau pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Persoalannya nyatanya Adam dan Hawa habis makan nggak mati. Tapi apa yang dimaksud mati di sini? Nah, kita akan lihat beberapa hal di sini yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sampai manusia itu melanggar aturan Tuhan. Ternyata dari zaman dahulu, kalau ada aturan, itu manusia itu cenderung untuk melanggarnya. Jadi ada aturan, semakin manusia bilang, ini kalau dilanggar gimana ya? Inilah godaannya. Dari zaman dulu ternyata godaan itu sudah ada. Kita akan
lihat di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Pasal yang ketiga ayat yang ke-6 kita akan lihat. Firman Tuhan berkata, ya, mari kita baca. Ayat yang ke-6, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya dari cerita ini bahwa perempuan ini, Adam sudah tahu bahwa ada larangan yang tidak boleh untuk dilakukan. Tapi ternyata di ayat yang ke-6 ini bahwa perempuan ini yang punya inisiatif, karena kita tahu bahwa ceritanya karena ada ular yang menggoda. Nah, kita lihat di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini ngambil buah itu. Ya, perempuan ini ambil buah itu, kemudian sesudah dia ngambil bukan dia saja, tetapi dia berikan kepada suaminya, si Bapak Adam. Dia berikan sehingga dua-duanya menikmati buah itu. Ya, menikmati buah itu. Dan kita tahu bahwa yang menggoda daripada Hawa adalah ular. Ya, dan kita tahu bahwa ular berbicara tentang kuasa gelap, ular berbicara tentang setan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu. Setan itu tahu firman Tuhan. Kenapa dia tahu? Kita lihat di ayat yang ketiga. Kita lihat dari firman Tuhan di sini, dari pasal 3 dari ayat yang pertama berbicara bahwa ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat. Nah, dikatakan, kita lihat di ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Jadi perempuan ini juga tahu firman. Dia berkata, iya, Tuhan bilang bahwa buah-buah ini boleh kami makan, tapi tentang buah yang di tengah-tengah itu bukan saja nggak boleh dimakan, diraba saja nggak boleh. Saudara bisa membayangkan, dia sudah tahu firman. Dia sudah bicara, iya boleh semua dimakan, tapi tentang yang satu itu diraba saja tidak boleh, apalagi dimakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini apa yang dilakukan, dikatakan di ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa dia pun tahu firman. Jadi apa yang disampaikan ular ini pun firman juga. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi dia tahu, tapi melakukannya. Perempuan ini ambil buahnya, dikasih lagi sama suaminya. Dari sejak zaman dahulu, ada banyak orang seringkali kalau dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, seringkali pengaruhi orang lain supaya nggak sendiri. Ya, supaya nggak sendiri, nggak enak kalau sendiri. Ternyata dia pengaruhi suaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Ya, jangan ada yang seperti itu. Jangan sampai engkau mempengaruhi suamimu untuk berbuat kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-7. Kejadian tadi ayat yang ke-7, apa yang terjadi setelah mereka makan daripada buah itu? Ayat yang ke-7 mari kita baca, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan berarti tadinya mereka telanjang apa enggak? Mereka dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Mereka dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Mereka nggak tahu, belum tahu itu tentang dosa. Mereka nggak tahu tentang telanjang.
Dan mereka tahu bahwa Tuhan menciptakan mereka sempurna. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang terjadi pertama? Dikatakan, maka terbukalah mata mereka. Mata mereka menjadi terbuka. Dan apa yang mereka lihat pada saat mata mereka terbuka? Saudara, yang pertama mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan bukan hanya itu. Apa yang terjadi? Setelah mereka tahu, mereka menjadi takut menjauh dari Tuhan dan mereka sembunyi. Mereka sembunyi karena mereka takut dengan Tuhan. Tadinya begitu erat, begitu dekat dengan Tuhan, bisa komunikasi dua arah dengan Tuhan. Dan Tuhan perintahkan apapun mereka bisa menerima dan semuanya ada satu keakraban, hubungan yang begitu intim. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, dikatakan maka terbukalah mata mereka, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Yang kedua, mereka menjadi takut, mereka jauh dan mereka sembunyi dari Tuhan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang kalau mereka melakukan kesalahan sembunyi, lari, menjauh. Jangan-jangan nanti begini, jauh dari Tuhan. Kenapa? Buat kesalahan, rasa bersalah. Bukannya cari Tuhan, bukannya cepat-cepat menyelesaikan dengan Tuhan. Ayat yang ke-12, kita masuk di ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, di sini Tuhan mencari mereka. Dari ayat yang ke-11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan tanya sama manusia, siapa yang kasih tahu kamu bahwa kamu telanjang? Tadinya loh kamu nggak tahu, kamu tuh hidup dalam kemuliaan Tuhan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tanya, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apa kamu makan yang sudah kularang? Dan apa jawabnya di situ ayat yang ke-12? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si Adam menyalahkan Ibu Hawa. Perempuan inilah yang kau tempatkan, dia yang mempengaruhi aku, dia yang bawa buah itu kepadaku. Siapa yang terima perintah? Yang terima perintah adalah Adam. Dia yang diperintah, dia loh imam. Tapi pada saat mereka jatuh, menyalahkan pasangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia begitu. Kalau sudah dia melakukan satu kesalahan, dia cari kedoknya orang lain. Saya begini karena dia, ya. Begini saya jadi begini ini karena dia tuh, karena ngomongannya dia bikin saya sakit, makanya saya jauh dari Tuhan. Karena begini dan karena begini, maka terjadi seperti ini. Ada begitu banyak orang yang seringkali juga menyalahkan orang lain untuk apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan ada yang berkata, saya begini karena orang tua saya. Saya seperti ini karena orang tua saya nggak bertanggung jawab. Saya seperti ini karena A dan B dan lain sebagainya. Ternyata dari zaman dahulu Bapak Adam pun demikian. Dia menyalahkan pasangannya, yaitu Ibu Hawa yang telah membawa. Harusnya kalau dia seorang imam, dia harusnya bisa menolak. Dia tahu, larangan itu dia tahu. Kenapa justru dia kompromi dengan istrinya? Bapak-bapak, engkau harus bisa menolak jika ada rongrongan dari istrimu yang menjerumuskan keluargamu. Harus belajar menjadi imam yang tegas. Harusnya Bapak Adam dia berkata tidak, karena ini dilarang oleh Tuhan. Tapi memang istri itu seringkali ada orang yang suka bilang sama saya begini, istri itu
bisa menjadi malaikat bantal, tapi bisa juga menjadi setannya bantal. Kenapa begitu? Karena di bantal tadi, saudara, di tempat tidur tadi, istri bisa memberikan support buat suaminya, istri bisa membangkitkan iman suaminya, tapi istri juga bisa merongrong iman suaminya. Suaminya mulai gajinya kurang, langsung bilang, "Pak, coba cari orderan." Itu orang lain bisa kaya, kenapa kita tidak? Kamu kan bisa bohong-bohong sedikit dong. Itu bisa dilakukan di bantal, Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi istri-istri engkau harus menjadi malaikat bagi keluargamu. Jangan menjadi perongrong iman bagi suamimu. Kalau engkau tahu suamimu mulai lemah, bangkitkan imannya. Jangan justru tambah bilang, "Oh gitu ya, coba bapak begini, coba begitu, coba begini." Tambah lagi, suami bilang ini, istriku dorong aku untuk begini, kulakukan saja. Jangan salahkan pasanganmu. Tapi mari, engkau harus menjadi pasangan yang saling membangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Adam menyalahkan Hawa. Siapa yang disalahkan? Hawa. Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Karena Adam nyalain Hawa, Tuhan tanya lagi sama siapa? Perempuan, apa yang kamu lakukan? Hai ibu-ibu, apa yang kau lakukan? Adakah engkau menjadi penopang iman suamimu? Justru kenapa engkau harus menghancurkan sendiri keluargamu? Bisa saja Tuhan berbicara begitu. Tuhan tanya sama perempuan, "Hai perempuan, apa yang kau lakukan?" Dikatakan, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Si perempuan jawab apa? Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Dia nyalahkan ular lagi. Setan ada di mana-mana, godaan ada di mana-mana. Tapi persoalannya kita mau digoda atau tidak. Akibat dari dosa, kita akan lihat akibat dari dosa. Apa yang terjadi akibat dari dosa? Saudara, buat ular dikutuk. Dia akan berjalan dengan perutnya seumur hidupnya. Jadi kutukan terhadap ular. Dikatakan bahwa engkau akan berjalan dengan perutmu. Kemudian engkau akan makan debu tanah seumur hidupnya. Ular itulah yang menjadi makanannya, dan akan terjadi permusuhan, ya, ada permusuhan dengan anak manusia. Kutukan Tuhan terjadi buat ular. Tapi ada juga kutukan Tuhan buat perempuan. Apa kutukan Tuhan buat perempuan? Firman Tuhan berkata, "Susah payah waktu engkau mengandung." Ibu-ibu, ada yang mengandung gak susah? Susah, dari hamil sudah mulai ngidam, muntah, ngidam lagi. Orang bilang begini, nggak percaya bahwa ngidam itu ada. Mungkin yang nggak percaya, dia nggak pernah hamil. Tapi kalau ibu-ibu yang pernah hamil, percaya tidak percaya, memang ngidam itu ada. Artinya itulah kutukan yang sudah turun. Bahwa dia bilang saat kamu mengandung, kamu tuh udah susah. Ya. Tapi susah aja banyak yang pengen mengandung, betul? Tapi susah. Dari sejak tahu hamil, waktu belum tahu biasa-biasa. Tapi pas sudah positif, langsung ada aja maunya. Ya, pengen makan enak. Ada yang aneh-aneh, kadang-kadang pengen makan mangganya tetangga, nggak izin, nyuri itu namanya. Ya, ada aja permintaan yang aneh-aneh. Nanti kalau nggak diturutin, ini permintaan bayi. Tapi mintaannya Mbok ya bilang, "Nak, kamu anak berkat Tuhan, Mbok ya mintanya nggak yang aneh-aneh, Nak. Mintanya makan pizza." Wah, yang enak-enak gitu ya. Terus suaminya bilang, "Sabar ya Nak, belum punya uang." Ya, saya percaya anak kita itu berkat Tuhan, amin.
Anak itu titipan Tuhan, anak itu berkat Tuhan. Tapi memang dari dulunya sudah dikutuk demikian. Susah payah kamu dari mengandung aja udah susah. Ya, sudah ngidam, ya kan, mual, muntah, belum apa lagi Bapak Ibu yang pernah hamil itu susah tidur, apalagi kalau sudah mulai besar. Aduh, jalan 9 bulan kemana-mana, yang tadinya seksi jadi waduh bentuknya nggak karu-karuan. Pakai baju cuman harus yang kendor-kendor kan begitu ya, sudah nggak bisa mau tampil aneh-aneh. Artinya begitulah jalan berat, udah nggak bisa bergaya-bergaya, ya kan begitu. Sudah susah dari sejak dalam kandungan, dari sejak mengandung. Kemudian apalagi kutukannya? Kesakitan waktu melahirkan. Kesakitan waktu melahirkan. Ada yang melahirkan nggak sakit? Haleluya, langsung lahir. Luar biasa. Tapi saya percaya bahwa pengalaman dari jemaat di tempat ini banyak yang mengalami mujizat. Ya, baru pembukaan 1 atau 3 gitu ya, terus minta doa. Udah saya bilang berdoa. Dan seringkali saya berkata, hari ini juga lahir. Mujizat terjadi. Ada begitu banyak mujizat terjadi. Kita kan nanti akan belajar. Kutukan memang ada. Ya, jadi kutukan itu ada. Waktu kamu melahirkan akan merasakan sakit. Tapi sekarang banyak yang melahirkan lewat jendela, bukan lewat pintunya. Dia pikir bahwa kalau lewat jendela nggak sakit, artinya dioperasi. Ternyata sakit juga. Kenapa? Karena dia harus dipotong. Pemulihannya, saudara, itu perlu waktu. Jadi nggak ada yang nggak sakit. Ya, itu sudah kecanggihan manusia sehingga bisa lewat demikian. Tapi zaman dulu nggak ada lewat jendela, nggak ada lewat operasi. Semua harus lewat jalan. Kemudian apa kutukan yang turun terhadap manusia, terhadap Adam? Apa kutukannya terhadap Adam? Kita lihat di sini ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia, artinya Adam, jangan makan daripadanya. Apa yang terjadi pada saat ini kutukan buat Adam, buat Bapak Adam? Apa yang terjadi di sini? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Ular dikutuk ularnya, perempuan dikutuk perempuannya. Tapi pada saat Adam, apa yang dikutuk? Adam yang buat dosa, Adam yang buat salah. Tapi Tuhan bilang terkutuklah tanah. Ini luar biasa. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Kenapa tanah yang dikutuk? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena laki-laki itu imam. Tadi waktu ditempatkan di Taman Eden dikatakan bahwa dia harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tadinya itu indah, taman itu indah. Orang nggak perlu susah-susah untuk menikmati yang ada. Tapi karena Adam berdosa, yang dikutuk adalah tanah. Terkutuklah tanah karena engkau susah payah akan mencari rezekimu. Bapak-bapak itu imam. Bapak-bapak yang harus mengusahakan tanah, harus mengelola tanah. Jadi karena kesalahan dari Bapak Adam dikutuknya tanah, sehingga dikatakan engkau harus susah payah untuk mencari rezekimu. Harus susah payah mencari berkat dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Sehingga manusia sampai saat ini harus kerja keras untuk mendapatkan makan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu nganggur, kamu nggak kerja, nggak usah dikasih makan. Harus kerja keras.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata semua sudah berbuat dosa. Kita ini turunan orang berdosa. Ya, jadi manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya hidup dalam kemuliaan karena Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh dalam dosa. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia hidup dalam kutukan dosa. Manusia hidup dalam kutukan dosa. Tapi Roma 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata sebab upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut adalah berbicara terpisah dari Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak di dalam Kristus, kita akan tetap hidup di dalam kutukan dosa tadi. Upah dosa maut. Manusia dipisahkan dari Allah. Makanya manusia membentuk begitu banyak agama. Untuk apa? Supaya manusia bisa kembali ketemu dengan Tuhan. Tapi ternyata semua agama tidak bisa membawa manusia datang sama Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agama. Agama adalah usaha manusia untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi kekristenan berbicara usaha manusia. Tidak akan pernah bisa manusia ketemu dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi selama saudara tidak hidup di dalam Kristus, tetap ada di dalam kutukan dosa. Tapi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibebaskan dari kutukan dosa. Roma 5 ayat yang ke-18. Mari kita buka Roma 5 ayat yang ke-18. Mari kita baca 2-3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena satu orang jatuh, semua kena kutukan. Dan firman Tuhan berkata, karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya terima pembenaran. Kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh satu orang. Bapak Ibu, bagaimana sekarang kita akan belajar bagi kita orang percaya, yang kita percaya kepada Yesus, semua dosanya dihapus, bahkan kutukan dosa ditanggung di atas kayu salib. Ya, jadi semua dosa kita di atas kayu salib. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari baca dengan kuat, 1, 2, 3. Saudara sudah baru, amin. Saudara sudah baru, amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Beri tepuk tangan bagi Allah. Kita ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kita. Kita dibebaskan dari kutukan dosa. Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita kalahkan? Godaan dosa yang ada dalam hidup kita sekarang ini setelah kita ada di dalam Kristus. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ke-13. Kita akan membaca, mari baca ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan godaan dosa yang ada di sekitar kita? Yang pertama, miliki firman Tuhan. Miliki firman Tuhan. Godaan iblis dapat dihancurkan, kuasa gelap bisa dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa berkata bahwa kuasa gelap engkau kalah dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miliki firman di dalam hidupmu. Perkatakan firman itu. Firman itu adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16, firman itu adalah kekuatan Allah. Jadi firman perlu diperkatakan, firman perlu mengisi hatimu, firman perlu menguasai hidupmu, baru engkau akan bisa mengalahkan godaan iblis. Firman itu harus berkuasa dalam hidup kita. Firman itu harus dibaca. Jangan sampai saudara melalui satu hari tanpa baca firman Tuhan. Makanya banyak ada masalah sedikit langsung lemah, punya masalah sedikit langsung loyo, punya masalah sedikit langsung jauh dari Tuhan, punya masalah sedikit langsung malas pelayanan, tersinggung sedikit langsung gak mau pelayanan, jauh dengan Tuhan, malas berdoa. Kenapa? Karena tidak tinggal di dalam firman. Firman tidak menguasai hatimu. Sedikit-sedikit langsung khawatir, sedikit-sedikit langsung goyah, sedikit-sedikit nyalain orang lain. Dari zaman dulu begitu. Tapi engkau sudah ada di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam firman. Hafal. Anak-anak sekolah minggu aja hafal firman Tuhan. Jangan sampai orang tuanya nggak hafal. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang perlu kita tahu, yang perlu kita baca, yang perlu kita hafal. Dengan kita hafal, dengan kita tahu firman Tuhan, saudara baca, renungkan firman itu. Oh iya ya, firman berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka ia akan bertindak. Pada saat engkau hafal, ingat ayat firman Tuhan. Engkau punya masalah, firman Tuhan berkata, serahkan hidupku kepada Tuhan dan percayalah, dan dia akan bertindak. Saudara ingat firman-firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidupmu, sehingga saat engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, perkatakan firman itu, lakukan firman itu, renungkan kembali firman itu, dan firman itu akan hidup dalam hidupmu. Dan saya percaya saat saudara lakukan, proklamirkan, perkatakan firman itu, saudara, engkau akan bisa mengalahkan godaan dalam. Perkatakan firman. Bukan hanya perkatakan, belajar melakukan. Saya percaya kalau kita lakukan sedikit demi sedikit nggak berat. Jangan sampai kita udah jatuh ke jurang yang paling dalam, mau bangkitnya susah. Cepat-cepat datang sama Tuhan supaya hidupmu cepat dipulihkan. Ingat firman Tuhan. Jadi yang pertama apa yang harus dilakukan? Miliki firman Tuhan. Perkatakan, miliki firman Tuhan. Kata dengan kuat. Sekali lagi. Perkatakan firman Tuhan. 2, 3. Dengan kuat. Iblis itu gemetar kalau saudara ngomong firmannya dengan iman. Perkatakan, saya lebih daripada pemenang. Setannya nggak takut kalau saudara cuman bilang ini, saya ini lebih pemenang. Setannya cuman ketawa. Tapi saudara perlu perkatakan dengan iman, saya lebih daripada pemenang. Saya serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Bukan kuat gagah, tapi kena iman percayaku kepada Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan masa depan kepadaku yang penuh dengan harapan. Perkatakan firman.
Sehingga saat engkau mengalami pergumulan, engkau enggak terpuruk. Tapi firman itu yang membangkitkan imanmu. Apalagi yang harus dimiliki? Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dari bacaan kita tadi, dari 1 Yohanes pasal yang kedua, tadi dikatakan di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak. Yang pertama apa? Bapak-bapak. Siapa di sini bapak-bapak? Ingatlah firman ini. Hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Kamu telah kenal Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau engkau mau jatuh, ada godaan dalam hidupmu, ingat kamu sudah kenal Tuhan. Ingat firman itu. Kemudian aku menulis kepada kamu, hai, ayo yang orang-orang muda, baca. Mana ayat 13? Yuk, dari yang orang-orang muda. 13 dulu, 13. Aku menulis, mulai dari aku menulis, anak-anak muda. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Halo anak-anak muda, engkau mengalahkan yang jahat dengan apa? Firman Tuhan. Engkau punya kuasa. Jangan orang menganggap engkau muda, engkau lemah, tapi Allah memilihmu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Jika engkau hidup di dalam firman, engkau bisa mengalahkan yang jahat. Ingat anak-anak muda, engkau pilihan Tuhan. Jangan dianggap engkau rendah. Jangan dianggap engkau remeh karena engkau masih muda. Tapi kalau engkau hidup di dalam firman, ada kuasa, ada otoritas dalam hidupmu, engkau mengalahkan yang jahat. Amin. Ayat yang ke-14. Mari kita baca ayat yang ke-14. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Perhatikan, anak-anak, engkau sudah tahu Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa. Kita mengajar anak-anak kita berdoa, panggil Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, panggil Tuhan adalah Bapa. Bagaimana sayangnya seorang Bapa kepada anak, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Allah kita seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Lanjut. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia dan yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak muda, karena kamu, anak-anak muda, karena kamu, anak-anak muda, karena kamu kuat. Mana anak-anak muda? Loh, kok enggak amin? Saya katakan anak-anak muda kuat, langsung begini. Loh, firman amin kak. Anak-anak muda kamu, anak muda kamu kuat. Gak ada anak-anak muda yang loyo. Anak-anak muda adalah kuat. Firman Tuhan yang berkata, anak-anak muda kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Anak muda, kamu bisa mengalahkan yang jahat, kamu bisa mengalahkan dosa, kamu bisa mengalahkan godaan dosa. Beri tepuk tangan bagi Allah, karena Tuhan yang ada dalam hidup kamu. Tuhan sudah memilihmu. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Rohmu harus dibakar, rohmu harus dibangkitkan. Kamu kuat anak-anak muda. Jangan kalah dengan orang tua. Jangan kalah dengan orang tuamu. Kau harus berkata, aku kuat. Firman Tuhan berkata, anak-anak muda itu kuat. Dan firman Allah diam di dalam aku. Kalau firman Tuhan diam dalam kamu, engkau akan kuat. Ngadapin godaan dosa, engkau akan kuat. Karena ada firman. Bahkan mengalahkan yang jahat kamu bisa. Kenapa? Ada firman Tuhan. Amin. Amin.
Jadi anak-anak muda, engkau harus tahu, engkau itu orang-orang yang kuat. Hai orang muda, kamu itu kuat karena firman Allah diam di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Gimana caranya? Dengan firman Tuhan. Yeremia 24 ayat yang ke-7. Yeremia 24 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Tadi bagian yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa mengalahkan godaan dosa, miliki hati yang mengenal Tuhan. Engkau harus kenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Dengan bagaimana? Harus firman ada di dalam hidupmu. Harus firman itu, engkau harus tahu bahwa engkau itu dipilih Tuhan. Firman ada dalam hidupmu, engkau bisa mengalahkan yang jahat. Dalam Yeremia ini berkata, Tuhan yang memberi hati supaya saudara dan saya kita bisa mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu sebenarnya. Diberikan hati supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana supaya hati yang diberikan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, sebab mereka akan Jadi kalau nggak bertobat, makanya nggak mengerti, nggak mengenal Tuhan dengan sungguh. Hanya orang-orang yang hidupnya bertobat sungguh-sungguh, dia akan mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa pertobatan, engkau tidak akan pernah kenal Tuhan dengan benar. Kenalilah Tuhan dengan benar. Bahkan dalam Efesus juga berkata, Allah memberikan hati untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Syaratnya kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan godaan iblis. Godaan tidak harus yang besar. Godaan melalui pergaulan. Digoda, kamu kalau nggak ngerokok nggak jantan. Kamu kalau nggak punya pacar kamu banci. Godaannya yang aneh-aneh. Bukan sesuatu yang membuat kamu langsung jatuh brek. Tapi kadang-kadang lewat sosial media sekarang bisa menjatuhkan, merontokkan iman kita. Bagian yang ketiga, apa yang harus dimiliki? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Kita masuk di ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bagian yang ketiga, apa yang harus dimiliki? Milikilah kasih akan Tuhan. Miliki kasih akan Tuhan. Semua orang bisa melayani. Semua orang bisa belajar, bisa main musik, bisa mimpin pujian, bisa main tamborin, bisa berkhotbah, bisa. Sekarang mudah. Tinggal buka saudara di YouTube, begitu banyak. Artinya dengan kita belajar, semuanya bisa kita lakukan. Tapi sedikit, halo, perhatikan di sini. Hanya sedikit orang yang melayani Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh melayani karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Banyak pengkhotbah, banyak pemain musik, banyak pemain tamborin, banyak penyanyi-penyanyi yang mereka bisa melakukan lebih dari kita. Tapi apakah hati mereka mengasihi Tuhan? Itu yang terpenting. Tuhan tidak mencari keahlianmu.
Tuhan tidak mencari kehebatanmu, tapi mari milikilah kasih yang dari Tuhan di dalam hidup. Sehingga apapun yang kau lakukan, karena engkau mengasihi Tuhan. Semua yang ada di dunia ini, keinginan daging semua sudah nyata. Tapi mari kita belajar untuk bisa menguasai diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi Tuhan. Ibu-ibu, kuasai dirimu. Jangan sampai engkau belanja melebihi dari apa yang ada padamu. Sampai utang sana dan sini. Karena kita mau menampilkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Bukan tambah menjadi berkat, tambah dosa dalam hidup. Keinginan daging sudah nyata. Membuat kita semakin terperosok. Tapi mari miliki hati yang mengasihi Tuhan. Engkau boleh berpenampilan yang bagus, tapi penampilanlah buat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan penampilan yang aneh-aneh, yang membuat orang sah melihat kita. Penampilannya yang baik. Di hatimu, aku pengen penampilan yang baik, supaya Tuhan dimuliakan lewat apa yang aku lakukan. Amin. Amin. Milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Pada saat engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan bisa melawan godaan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bagaimana cara kita mengalahkan dosa. Apa tadi yang pertama? Miliki firman Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang mengenal Tuhan. Yang ketiga, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Dimanapun kita berada, kita akan bisa mengalahkan dosa jika kita hidup dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat akan menyertai setiap langkah kita jika kita hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Mari renungkan firman Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Glory bagimu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman.
Mujizat itu masih ada. Mujizat masih ada. Sampai saat ini Allah menggenapi setiap firman yang disampaikan. Persoalannya saudara mau hidup dalam firman, mau taat untuk melakukan, atau justru saudara mau jauh dari Tuhan. Saat engkau jatuh dalam dosa, seringkali kita menjauh. Kita mulai menjauh. Kita mulai menyalahkan orang lain. Tapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Begitu banyak seringkali kesalahan yang kita buat. Kita berkata itu karena orang lain melakukan sesuatu dalam hidup. Jadilah engkau berkat. Firman akan digenapi jika engkau sungguh-sungguh bertobat dalam hidup. Jika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam firman, maka firman akan terjadi dalam hidup. Mari Roh Kudus ada di tempat ini. Tuhan mengingatkan kepada kita. Mungkin ada dosa dan pelanggaran yang kau lakukan. Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang memisahkan kita dari Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Akui hari ini di hadirat Tuhan. Bahkan yang menyaksikan lewat YouTube, akui dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup. Karena firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Engkau yang mau firman digenapi dalam hidupmu, engkau yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam firman, engkau yang mau Tuhan melawatmu hari ini, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, hidupku mengenali firman-Mu. Biar firman terjadi dalam hidupmu. Biar firman digenapi dalam hidupmu. Mujizat demi mujizat akan terjadi.
bebaskan hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengikatmu hari ini dibebaskan dalam nama Yesus. Terlepas, lepas. Terima kasih. Terpujilah namamu. Genapi firman-Mu Tuhan. Genapi firman-Mu buat umat. Berkati, genapi janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita, pujian akan menyertai kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, Tuhan yang menyertai, melindungi, memulihkan dan menyembuhkan kami, sehingga kami bisa berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami berjalan dari mujizat kepada mujizat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, bahkan yang menyaksikan lewat YouTube, biar kuasa mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Firman Tuhan akan terus terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Celaka, maut, bahaya, sakit, penyakit semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Bala tentara memagari, membentengi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Tuhan telah sertai dan kami tutup ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang memperluas kapasitasmu dalam nama Yesus. Masa depanmu dalam tangan Tuhan, keluargamu dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham,
Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia.